Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas bab 2, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga dari bab 2, yaitu yang akan kita bahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah, hijrah Nabi ke Madinah karena masyarakat Madinah atau yang dulunya disebut dengan Yasrib terdiri dari kaum kabilah Aus, kabilah Khazraj, mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah-langkah itu adalah: yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, yang kemudian dibeli oleh Nabi untuk dibangun masjid dan untuk tempat tinggal beliau. Masjid memiliki multifungsi sebagai pusat ibadah dan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, untuk musyawarah dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Langkah yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan yang berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah atau kesukuan. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Langkah yang dilakukan Nabi adalah dengan merumuskan sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin, dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Jadi ketika Rasulullah merumuskan piagam tersebut, Rasulullah mengajak musyawarah semua elemen, baik itu kaum Muhajirin, Ansor maupun Yahudi. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti
bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Piagam tersebut memuat posisi Nabi Muhammad semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi. Kondisi tersebut menunjukkan beliau memiliki posisi tertinggi di Madinah dan memiliki kewenangan dalam membuat aturan, baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuat 47 pasal, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa pertama, siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Berikutnya, baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Yang keempat, jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat berjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslim wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Berikutnya, langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka kemudian dikenal dengan Ahlus Sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Berikutnya, kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena di Madinah dikenal sebagai dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Berikutnya, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Dan yang terakhir adalah mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai sebagai lokasi yang strategis. Demikian pelajaran kali ini. Bapak berharap kalian bisa memahami yang pertama adalah langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dan yang kedua adalah langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Adapun untuk tugas nanti akan Bapak berikan di ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Mari kita bersama-sama tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.